誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Khususnya dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 261. So, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Kami yakin banyak sekali dari kalian yang senang dan juga kecewa setelah membaca atau menonton secara langsung chapter 261 kemarin. Karena pada chapter itu, sang monster terkuat dari geng Black Dragons generasi ke-10 berhasil dikalahkan dengan mudah oleh salah satu karakter yang paling dibenci dari manga Baku Hantam ini. Walaupun pada dasarnya kami setuju, namun ada beberapa hal klise yang harus kita sadari. Yaitu selama Taiju atau orang kuat lainnya masih hidup, maka Takemichi tidak akan pernah bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Atau Takemichi tidak akan pernah bisa berkembang lebih jauh lagi. Lagi pula keputusan untuk membunuh atau membuat Taiju kalah bukanlah hal yang pertama terjadi di dalam manga Baku Hantam ini. Karena pola yang serupa sudah sering sekali digunakan oleh Ken Wakui. Mulai dari kematian Keisuke Baji, kemudian kematian dari Draken, disambung kematian dari Kakucho, hingga sekarang kematian dari Taiju Shiba. Ya, walaupun belum 100% dipastikan terbunuh. Bisa saja di momen itu Taiju hanya pingsan karena kelelahan akibat bertarung melawan Waka dan juga Benkei. Namun saat ini mari kita ambil saja asumsi terburuknya. Intinya, semua orang kuat yang datang untuk membantu Takemichi pasti selalu dibuat mati oleh Ken Wakui Sensei. Jadi daripada memikirkan kekalahan Taiju yang sebenarnya sudah dapat diprediksi, jujur kami lebih kesal dengan karakter development dari Hanagaki Takemichi. Entah butuh berapa nyawa lagi sampai dirinya bisa sadar, hingga pada akhirnya mampu membangkitkan potensi kekuatan terpendamnya dan bisa menjadi kuat sama seperti Sano Manjiro. Karena jika kita melihat beberapa petunjuk yang ada di dalam manga ini, Ken Wakui sering sekali menyamakan Takemichi dengan Sano Manjiro. Selain gelar sama yang dimiliki oleh Maiki dan juga Takemichi, Maiki pun sebenarnya sudah berkata berkali-kali di dalam mangganya bahwa memang benar pada dasarnya Takemichi adalah orang yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari dirinya. Apalagi pada judul chapter 261 kemarin, Ken Wakui kembali memberikan petunjuk melalui judulnya, yaitu dua sisi berbeda dari satu koin yang sama. Namun sayangnya bahkan hingga manga ini mau tamat, semua hal tersebut masih menjadi sebuah harapan dan juga angan-angan, alias sama sekali belum pernah terwujud sedikit pun. Tapi terlepas semua kegelisahan di atas, sebenarnya masih ada dua hal positif yang bisa kita ambil. Pertama, dengan membuat Taiju kalah, maka potensi untuk memunculkan bantuan tambahan lainnya menjadi terbuka semakin lebar. Dan yang kedua, dengan membuat Takemichi melihat salah satu anggotanya ada yang terbunuh lagi, maka potensi untuk membangkitkan kekuatan Dark Impulsivity Takemichi pun akan terbuka semakin lebar. Yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu mana yang akan dimunculkan lebih dulu di dalam manga ini. Entah itu karakter baru dulu, atau malah Dark Impulsive Takemichi lebih dulu. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu masih mengenai judul dari chapter 261 kemarin, tentang dua sisi berbeda dari satu koin yang sama. Bagaimana jika yang dimaksud oleh Ken Wakui di atas bukanlah tentang Maiki dan juga Takemichi, melainkan tentang Takemichi dan juga Harucho Sanzu? Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena memang pada chapter 261 kemarin, akhirnya terungkap sebuah fakta terbaru mengenai apa motif dari Harucho Sanzu melalui dialog yang sangat mencurigakan di antara mereka berdua. Di mana penjelasan dari dialog mereka adalah sebagai berikut. Intinya Sanzu marah kepada Takemichi karena meskipun Takemichi adalah seorang tablipper, tapi dirinya tidak paham dan juga tidak mengerti tentang konsep dan juga konsekuensi besar ketika seorang nekat merubah takdir yang seharusnya sudah terjadi. Di momen itu Sanzu juga bilang, jika Maiki saat ini sedang menanggung karma besar pada pundaknya. Ketika Takemichi mempunyai banyak pilihan hidup, takdir dari Maiki sudah ditentukan sejak dirinya masih sangat kecil, yaitu untuk terus berada pada path of violence atau jalan kekerasan. Nah, berdasarkan semua dialog di atas, maka muncul sebuah pertanyaan besar lainnya, yaitu apa sebenarnya karma atau hukuman yang harus ditanggung oleh Maiki seorang diri? Dan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Maiki pada garis waktu original?
sehingga dirinya sampai mendapatkan hukuman seperti ini. Ditambah siapakah orang yang bertanggung jawab untuk menghukum atau memberikan karma kepada Sano Manjiro? Sebenarnya kami sudah punya sebuah jawaban mengenai semua pertanyaan di atas. Namun jika kami jelaskan di sini, maka konsep video ini akan berubah dari yang awalnya konten breakdown menjadi konten teori. Oleh karena itu, supaya kalian tidak pusing, maka akan kami singkat saja ya jawabannya. Tentu saja untuk versi lengkapnya akan kami bahas secara detail pada konten teori atau opini selanjutnya. Inti jawabannya kira-kira seperti ini. Pertama, apa karma dari Mikey dan dosa dari Mikey di masa lalu? Jawaban dari kami yaitu, karma Mikey adalah merubah masa depan pada garis waktu original. Kemungkinan besar Takemichi lah orang yang selalu mati di masa depan. Namun berkat kekuatan time leaping, Mikey akhirnya kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Takemichi, serta menghapus ingatan Takemichi sehingga Takemichi bisa selamat. Sederhananya, Mikey adalah time leaper yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang bertugas untuk memberikan hukuman kepada Mikey dan menjaga garis takdir? Jawaban kami adalah Suji Hanma. Hal ini berkaitan sekali dengan Tato Sin and Punishment atau dosa dan hukuman yang ada pada kedua tangan Hanma. Karena Mikey memiliki dosa besar dan bermain-main dengan garis waktu, oleh karena itu Hanma pun menghukum Mikey dengan memberikannya jalan kejahatan atau jalan kekerasan. Yap, sama persis dengan semua kata-kata dari Harucho Sanzu, yaitu Path of Violence. Sederhananya, sebagai ganti dari nyawa Takemichi, Mikey harus rela membiarkan dirinya ditelan oleh kegelapan dan terus menjadi seorang kriminal di setiap masa depan. Hanya dengan cara itulah Mikey dan Takemichi masih bisa tetap hidup walaupun dengan cara yang berbeda. Lagi-lagi jawaban kedua ini masih sangat berkaitan dengan semua kata-kata dari Sanzu, di mana Sanzu ingin menyelamatkan Mikey dengan cara menjaga takdir Mikey yang sudah ditentukan sejak dirinya masih kecil, yaitu untuk tetap menjadi seorang penjahat. Karena jika sampai Mikey menjadi baik, maka di masa depan dia akan selalu mati secara permanen. Nah, itulah jawaban dan juga penjelasan versi singkat kami mengenai apa maksud dari semua kata-kata yang diucapkan oleh Harucho Sanzu. Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang Sanzu, orang yang menjadi penjahat di sini adalah Hanagaki Takemichi. Karena motif dan tujuan Sanzu sejak awal sangat tulus dan juga mulia, yaitu menyelamatkan sahabatnya sendiri alias Sano Manjiro. Justru Takemichi lah yang berulang kali kembali ke masa lalu dan berulang kali merubah takdir baik yang sudah diciptakan melalui pengorbanan besar dari Mikey. Jadi wajar sekali jika pada akhirnya Sanzu sangat marah dan juga sangat benci kepada Takemichi. Kesimpulannya, maksud dari dua sisi berbeda dari satu koin yang sama adalah Sanzu dan Takemichi sama-sama berjuang untuk terus menyelamatkan Sano Manjiro. Bedanya, Sanzu sudah jauh lebih paham mengenai apa konsekuensi atau hukuman yang harus dia terima ketika bermain-main dengan garis waktu dan merubah takdir berkali-kali. Sedangkan Takemichi sama sekali tidak mengerti mengenai semua karma di atas. Satu-satunya yang diketahui Takemichi hanyalah aku ingin menyelamatkan Mikey. Tidak peduli jika teman-temanku harus mati semua, pokoknya Mikey harus selamat. Jadi pertanyaan kami, siapakah pahlawan yang sebenarnya? Sanzu atau Takemichi? Jangan ragu untuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. Yare yare だわ。